Halo semuanya, perkenalkan nama saya Niputu Ening Puspita Dewi, nomor absen 38 dari kelas 12-6. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai pernikahan di Indonesia dan pernikahan di Bali. Nah, apa sih itu pernikahan di Indonesia? Dalam Undang-Undang Pernikahan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, definisi dari pernikahan itu sendiri ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, adapun tata cara pernikahan di Indonesia, yang dimana pasangan yang ingin menikah harus mengajukan permohonan ke kantor catatan sipil. Kantor catatan sipil akan melakukan pemeriksaan untuk memastikan bahwa pasangan tersebut sudah memenuhi syarat. Nah, apabila pasangan tersebut sudah memenuhi syarat, maka kantor catatan sipil akan mengeluarkan akte pernikahan. Nah, pasangan tersebut dapat melakukan upacara pernikahan sesuai dengan agama dan adat istiadat mereka. Setelah upacara pernikahan, pasangan harus mengajukan akte pernikahan ke kantor catatan sipil untuk didaftarkan. Nah, selanjutnya adapun aturan pernikahan di Indonesia. Aturan ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Di mana aturan tersebut yaitu Pasal 2 Ayat 1, yaitu pernikahan harus dilakukan menurut hukum masing-masing dan kepercayaan. Pasal 2 ayat 2 yaitu pernikahan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya yaitu pasal 3 ayat 1 yaitu dalam suatu pernikahan seorang pria hanya boleh memiliki seorang istri, begitu sebaliknya. Selanjutnya yaitu pasal 6 ayat 1 yaitu pernikahan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Nah, selanjutnya apa sih definisi pernikahan di Bali? Seperti yang kita ketahui, Pulau Bali terkenal dengan kebudayaannya yang sangat kental dan penuh makna kesakralannya, termasuk dalam hal pernikahan. Secara umum, pernikahan adat Bali berpedoman pada aturan Kitab Suci Weda dan hukum Hindu yang berlaku di masyarakat. Pernikahan menurut agama Hindu ialah ikatan suci antara seorang pria dan wanita untuk membangun keluarga yang berbahagia dan kekal. Pernikahan dalam agama Hindu disebut dengan wiwaha. Wiwaha merupakan tahapan dalam catur asrama, yaitu grahasta asrama. Dalam adat pernikahan Bali mengacu pada prinsip Trihita Karana, yaitu hubungan harmonis antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, serta manusia dengan alam semesta. Tentunya, keseimbangan ini menjadi landasan dalam membangun hubungan yang harmonis dan berkelanjutan. Selanjutnya adapun aturan pernikahan di Bali, yaitu Keputusan Pesamuhan Agung 4 Majelis Desa Adat Bali tahun 2023 nomor 4 mengenai pokok-pokok ketentuan pernikahan, perceraian, dan perwarisan berdasarkan hukum adat Bali. Tujuan dari keputusan ini ialah untuk menumbuhkan pengetahuan dan pemahaman bagi krama dan perujuru desa adat serta penegak hukum seperti polisi, jaksa, hakim mengenai pernikahan, perceraian, dan perwarisan berdasarkan hukum adat Bali. Selanjutnya ada pun Peraturan Gubernur Bali Nomor 5 Tahun 2018 yang mengatur tentang pernikahan adat Bali termasuk proses pernikahan dan syaratnya. Selanjutnya ada pun Peraturan Gubernur Nomor 80 Tahun 2018 tentang kewajiban penggunaan bahasa Bali di acara atau kegiatan salah satu pernikahan atau pewiwahan. Nah, selain ada aturan, ada juga persyaratan dan larangan perkawinan pada pernikahan di Bali. Syarat umum pernikahan di Bali yaitu ada persetujuan kedua calon mempelai, kedua calon mempelai sudah memenuhi batas usia, kedua calon mempelai beragama Hindu, serta larangan perkawinan atau pernikahan di Bali yaitu dilarang menikah antara orang tua dengan anak kandung, dilarang menikah antara orang tua dengan anak tiri, baik itu paman atau bibi. Nah, selanjutnya ada pun rangkaian pelaksanaan pernikahan di Bali,
Yang pertama yaitu mesede. Rangkaian pertama diawali dengan mesede, yakni keluarga calon pengantin pria datang ke rumah mempelai wanita untuk mengenal dan mengutarakan niat kesungguhan hendak meminang. Mesede akan menghasilkan keputusan keluarga wanita apakah menerima atau menolak lamaran tersebut. Yang kedua yaitu medewa seayu. Medewa seayu adalah menentukan hari dan tanggal pernikahan, di mana keluarga pihak pria akan menentukan tanggal baik dengan nasihat dari sulinggih atau tetua adat yang paham nikabang pedewasaan. Yang ketiga yaitu ngekep. Ngekep adalah upacara adat Bali yang dilakukan oleh calon pengantin wanita sebelum menikah. Upacara ini bertujuan untuk mempersiapkan mental dan fisik calon pengantin. Yang keempat yaitu ngungkap lawang. Upacara ini artinya adalah membuka pintu. Ketika mempelai wanita dijemput oleh mempelai pria dan bertemu untuk mengikuti 9 acara ritual, yakni seperti pejati dan suci alit, peras pengambeian, caru brumbun, biakaon, prayascita, pengulapan, segahan pancawarna, segahan seliwang atanding, dan segahan agung. Rangkaian yang kelima yaitu medagang dagangan. Mempelai wanita nantinya akan duduk di atas sabut kelapa, kemudian pria akan melakukan tawar-menawar seperti seorang berdagang. Dan melakukan pembayaran dengan ditutup prosesi pria merobek tikah dengan keris. Ada 3 benda yang akan diambil sebagai sarana kesuburan, yakni keladi, andong, dan kunyit untuk ditanam. Prosesi yang keenam yaitu mekale-kale. Prosesi ini nama lainnya adalah bute saksi atau pertiwi saksi, yakni membakar tetimpuk atau 3 bambu di atas tungku bata. Maknanya adalah untuk membangun benteng perlindungan dari mara bahaya. Selanjutnya yaitu metegen-tegenan atau suun-suunan, di mana mempelai pria akan memikul metegen-tegenan, sedangkan wanita menjunjung suun-suunan. Keduanya mengelilingi api suci Sangga Surya sebanyak 7 kali. Yang ke-8 yaitu mejauman. Mejauman dilakukan jika di awal ngerorot ada pihak orang tua wanita yang tak setuju pernikahannya dilakukan akibat beda kasta. Prosesi ini juga dilakukan untuk memberitahu yang guru atau leluhur bahwa sudah terjadi pernikahan dan mereka meminta perlindungan. Yang ke-9 yaitu natap peweton. Prosesi ini dilakukan di atas tempat tidur, yakni menyerahkan seserahan kepada ibu mempelai wanita. Natap peweton ini dilakukan pada pernikahan mepade. Maknanya adalah untuk simbol mengganti air susu ibu karena tugas ibu sudah selesai dan berpindah kepada suaminya. Yang ke-10 yaitu bekal atau tatadan, di mana pemberian perhiasan atau pakaian ibadah dari ibu kepada anak perempuannya untuk bekal. Dan yang terakhir yaitu mejaya-jaya. Setelah resmi menjadi suami istri, upacara terakhir adalah mejaya-jaya. Maknanya adalah agar selalu mendapatkan kemudahan dan bimbingan dari Sang Hyang Pramesti Guru. Nah, selanjutnya pendapat pribadi mengenai pernikahan di Bali. Seperti yang kita ketahui, adat pernikahan di Bali merupakan tradisi yang sudah berlangsung sejak zaman nenek moyang. Meskipun kita hidup di era modern yang serba canggih dan tradisi pernikahan di Bali mulai tergerus oleh zaman, namun adat pernikahan Bali tetap eksis dan dijunjung tinggi oleh masyarakat Bali hingga saat ini. Banyak generasi muda Bali yang lebih memilih pernikahan ala barat daripada melaksanakan pernikahan adat Bali, seperti mulainya masuknya tukar cincin dan seserahan. Dahulu pernikahan di Bali lebih berfokus pada upacara adat yang sakral seperti mekale-kale dan ajaran Hindu lainnya. Pada zaman dahulu yang lebih diutamakan adalah restu dari keluarga, upacara yang sesuai dengan adat, serta kewajiban pasangan dalam menjalani rumah tangga menurut ajaran agama dan tradisi di Bali. Namun seiring dalam perkembangan zaman, banyak pasangan di Bali yang mulai mengadopsi konsep seserahan dan tukar cincin dalam prosesi pernikahan mereka. Hal ini banyak dipengaruhi oleh budaya modern dan tradisi pernikahan dari luar Bali, terutama dari budaya Jawa dan Barat. Perbedaan yang mencolok antara dulu dan sekarang adalah
Dulu yang paling penting adalah bagaimana keluarga besar menerima pasangan yang menikah dan bagaimana mereka menjalani kewajiban dalam berumah tangga. Sedangkan sekarang, aspek visual dan simbolis seperti tukar cincin, seserahan, dekorasi, serta dokumentasi pernikahan menjadi bagian yang dianggap penting oleh banyak pasangan. Meskipun begitu, seserahan dan tukar cincin bukan kewajiban dalam adat Bali. Hal ini kembali lagi pada pilihan masing-masing pasangan. Apakah ingin tetap mengikuti tradisi asli atau menyesuaikan dengan perkembangan zaman? Yang terpenting adalah menjaga esensi dari pernikahan itu sendiri, yaitu komitmen, tanggung jawab, dan kehidupan rumah tangga yang harmonis sesuai ajaran Hindu di Bali. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Akhir kata saya tutup dengan Om Santi 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 Om.